Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers jbnn.com. Perkenalkan, nama saya Agus Zainal Arifin, dosen Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang juga sebagai Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bersua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin bersilaturahmi dengan viewers sekalian, membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia yang profesional dalam menjalankan ibadah puasa kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan yang menjadi instrumen penting untuk melatih sebagai arena training kita menunaikan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan. Jadi karakter ikhlas ini menjadi target untuk bisa menuju kepada ketakwaan kita. Batalnya ibadah puasa nggak ada yang tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak seperti ibadah-ibadah lain. Itulah contoh real dari keikhlasan itu. Ada yang lucu, bagaimana kalau kita berkumur kemudian satu teguk aja dimasukkan ke tenggorokan kita, kerongkongan kita, pasti nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sini kadang lucu lagi, bagaimana kalau berkumurnya dengan kuah bakso atau berkumur dengan es jeruk? Wah, lebih gawat lagi itu. Tentu saja tidak demikian, bahwa keikhlasan ini sangat penting. Nah, keikhlasan yang telah diperoleh selama bulan suci Ramadan ini apakah bisa di-extend ke bulan-bulan suci yang lain? Istilahnya, kalau kita bisa melakukan internal validation, yaitu keabsahan buat puasa Ramadan, kita harusnya bisa juga melakukan external validation, yaitu generalization, yaitu mengeneralisasi impact dari ibadah puasa kita. Keikhlasan yang kita bangun selama puasa ini harus di-impact, diberikan dampaknya kepada ibadah yang lain. Sebagai orang tua, kita juga mesti ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada anak, perjuangan untuk membesarkan anak, mendidik dan anak, harus ikhlas juga. Beberapa orang tua kadang tergoda untuk tidak ikhlas, sampai-sampai mengungkit-ungkit apa yang telah pernah dia perjuangkan untuk anaknya. Seorang ibu kadang tanpa sengaja atau terbawa emosi mengatakan, saya 9 bulan mengandung kamu, saya 2 tahun menyusui kamu. Seorang ayah juga kadang mengatakan atau menyampaikan, mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan, mungkin dalam berjuang untuk mencari nafkah atau membimbing anak-anaknya. Semuanya itu harusnya tidak perlu diungkit-ungkit, karena dia sudah ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin dipikir kalau diungkit-ungkit begitu akan mengakibatkan anak itu menjadi berbakti kepada dia. Padahal itu tidak demikian teorinya. Kita sendiri kalau diungkit-ungkit kebaikan seseorang kepada kita, tentu kita muak, bukan malah kita menjadi baik kepada dia. Demikian pula seorang pengusaha, seorang pimpinan, seorang direktur, dia kan tidak suka melihat anak buahnya yang menjilat kepada pimpinannya, karena ada maunya. Ini juga demikian, kita punya teman misalnya, kita nggak suka kalau mereka itu ada maunya, maka dia baik kepada kita. Itu semua sudah lazim di masyarakat. Nah, ekstensi dari impact Ramadan inilah yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Berarti kita sendiri juga harus berorientasi kepada akhirat. Tidak ada tendensi duniawi dalam melaksanakan kebaikan kita, entah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan kepada diri kita sendiri. Dengan anak buah kita, dengan penuh ikhlas kita laksanakan kebaikan kita, membimbing mereka, menjadikan mereka mulia. Dengan anak kita, menjadikan mereka jadi anak-anak yang soleh, yang solihah. Dengan semua orang di sekitar kita, kita memberikan layanan yang terbaik dan penuh ikhlas. Tidak perlu kita berharap kebaikan atau balasan dari manusia. Anak kita manusia, anak buah kita manusia, bahkan semua orang di sekitar kita ini adalah manusia. Padahal manusia itu dibaiki, biasa cepat lupa, dibaiki 100 kali, yang diingat paling cuma 1 kali. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali dibalas 10 kali. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dan menjadikan diri kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.